apapun kondisimu, itu berbicara tentang kita dilahirkan. Kita tidak dapat memilih dilahirkan oleh orang tua yang seperti apa. Kita juga nggak bisa memilih dilahirkan oleh orang tua di tempat yang bagaimana, kondisi yang bagaimana, kondisi ekonomi yang bagaimana. Artinya apapun kondisinya, itu kita nggak bisa pilih. Dan ajaibnya, Tuhan menciptakan kita nggak pernah ada yang sempurna. Selalu aja ada kekurangan, selalu ada kelemahan, selalu ada kecacatan dalam hidup kita. Makin kau ciptakan gambar yang palsu bukan dirimu, semakin bertambah benci engkau terhadap dirimu. Nggak perlu dibagus-bagusin. Yang terbagus adalah dirimu ini. Nggak peduli. Karena persoalannya bukan apapun kondisimu. Bukan itu yang utamanya. Bukan lahir di siapa, bukan bentuk wajahnya bagaimana, bukan bentuk tubuhnya bagaimana. Bukan itu. Bukan itu. Lalu kita lihat. Juga bukan kekurangan fisik. Bukan kekurangan karakter, bukan kalau kekurangan ini itu juga. Lalu yang kedua, apapun yang kamu alami, ini mungkin lahir dari keluarga yang, oh papaku begini, mamaku begini. Itu juga bukan yang utama juga. Wah, saya dilahirkan dari keluarga yang cerai. Wah, saya dilahirkan dari keluarga yang orang tua pemabuk. Orang tua yang selalu pukul mama. Papa yang selalu pukul mama, juga bukan itu. Apapun yang kita alami. Lalu ketika saudara sekolah, saudara mengalami banyak peristiwa dalam hidupmu, juga bukan itu. Bukan semuanya yang itu. Sebab yang utama adalah, semuanya yang utama adalah ini. Pilihan dan keputusan hatimu yang membuat segala sesuatu itu tidak mengenai engkau. Bahwa apa yang dipandang buruk, gak selalu buruk. Apa yang dipandang kurang, gak selalu kurang. Apa yang dipandang cacat, tidak selalu cacat. Apa yang dipandang tidak punya apa-apa, tidak selalu punya apa-apa. Kenapa? Karena bukan bagaimana kondisi kita, bukan bagaimana apa yang kita alami, tapi tergantung pilihan dan keputusan hati kita dalam melewati semua peristiwa, semua kejadian, semua keadaan ditentukan oleh apa yang kita pilih. Karena pilihan dan keputusan hatimu itu akan menarik favor dari Tuhan. Apa ini favor ini? Ini adalah kemurahan, kebaikan hati dari Tuhan. Saudara lihat, di dalam kisahnya Yusuf, Kejadian 39, ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, dia membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Mungkin saudara, kalau dilihat kisah ini, ketika Yusuf ada di pasar budak, mungkin ada orang-orang lain yang tertarik kepada Yusuf. Ini budak masih muda, bagus dan cakep. Orang pasti akan membelinya. Tetapi lihat, ada intervensi Tuhan yang membuat orang-orang yang membelinya itu dihadang oleh Tuhan, supaya yang tadinya mungkin juga Potifar, yang iseng-iseng cuma lewat ke pasar budak, dia lihat ada orang yang namanya Yusuf dan membelinya. Sepertinya Yusuf itu mengalami kemunduran. Dari orang yang pakai jubah paha indah, menjadi orang yang pakai jubah seorang budak. Gak ada bagusnya.
Tetapi di pasar budak itu, campur tangan Tuhan itu kuat dalam hidup orang yang bagaimana. Yang punya pilihan dan keputusan hatinya itu erat sekali kaitannya dengan Tuhan.